Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk semuanya. Mata kuliah komunikasi kesehatan pada pagi ini, sebelum mengiringi teman-teman untuk melaksanakan UTS, pagi ini silahkan Anda mendengarkan dulu penjelasan dari saya. Sesi yang ke-8 tentang komunikasi intrapribadi atau intrapersonal dan antarpersonal kelompok, publik, organisasi, dan massa. Singkat saja tentang materi ini, karena sangat cukup mudah juga ketika kita bisa memahami dan kita bisa konversikan dengan kegiatan ataupun hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan. Teori dasarnya dulu tentang komunikasi intrapribadi atau intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya berpikir kemudian berbicara dalam hati. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi. Jadi tetap ketika kita berkomunikasi antar personal, komunikasi intrapribadi ini akan tetap berjalan. Komunikasi apapun sebenarnya antar pribadi itu berarti kan bisa jadi tidak hanya dengan dua orang, bahkan dengan lebih, atau mungkin ketika kita melaksanakan komunikasi bahkan yang komunikasi massa sekalipun, ataupun maksudnya komunikasi publik. Komunikasi ini melekat pada komunikasi dua orang, 3 orang, dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi dengan orang-orang tersebut, kita biasanya berkomunikasi dengan diri kita, membuat suatu persepsi, kemudian mencoba untuk memaknai, untuk menginterpretasi materi pembicaraan, dan seterusnya. Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain tergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri kita sendiri. Ini menurut Mulyana 2007. Oke, jadi komunikasi intrapribadi atau intrapersonal ini penting. Dan ketika kita memberikan ini ya, balik lagi di sini. Kalau misalnya kita coba untuk mengintegrasikan dengan bidang kesehatan secara sesama, jadi ketika kita mencoba untuk misalnya seorang penyuluh kesehatan ataupun seorang konselor dari bidang gizi misalkan, ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, pasti dia mencoba untuk mempersepsikan, memaknai seperti apa sasaran atau komunikan kita. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik itu verbal ataupun non-verbal. Ya, verbal ataupun non-verbal. Kemudian seperti kita bahas tentang contoh-contoh verbal dan non-verbal. Nah, yang saya sampaikan seperti ini pun lebih banyak verbal ya, karena saya tidak memberikan banyak sign-sign yang berupa ini ya, jadi pengarahan, penyuluhan yang searah begini, kemudian banyak sekali tulisan-tulisan. Nah, ini banyak sekali yang saya sampaikan secara verbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang. Kemudian contohnya suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru, murid, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi ini adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, kemudian pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan, spontan, dan baik secara verbal maupun non-verbal. Antar pribadi ini contohnya ya tadi yang saya sudah sebutkan, misalnya komunikasi antara pasien dengan dokter secara pribadi, dua mata. Kemudian konselor antara konselor dengan konselingnya, ya, berkomunikasi terkait dengan misalnya ASI dan lain sebagainya. Komunikasi antar pribadi ini pun juga menjadi hal yang cukup banyak yang akan dibahas ya. Misalnya keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta. Kedekatan hubungan antar pihak ini juga akan menjadi hal yang menjadi sesuatu yang mempengaruhi. Ya, misalnya ketika ada nonverbal, misalnya ketika kita periksa ke dokter ataupun melakukan konseling,
tatap mata yang ekspresif ya, kemudian jarak fisik itu pun juga akan menjadi hal yang menjadi pengaruh terhadap keberhasilan dari komunikasi antar pribadi itu sendiri. Kemudian ini juga ada contohnya komunikasi suami istri yang mungkin didominasi oleh salah satu pihak, kemudian komunikasi dosen dan mahasiswa sangat didominasi dengan dosen misalnya, komunikasi atasan bawahan ya. Komunikasi antar pribadi ini sangat potensial untuk mempengaruhi orang lain karena kita dapat menggunakan indera, semua indera kita untuk mempertinggi persuasif, daya bujuk. Sebagai komunikasi yang lengkap, paling sempurna, komunikasi antar pribadi berperan penting selama manusia masih punya emosi. Jadi kita menggunakan emosi, memaksimalkan emosi kita. Kemudian ada komunikasi kelompok, yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ada saling ketergantungan satu sama lain, memandang mereka sebagai bagian dari kelompok itu. Meskipun setiap anggota itu punya peran yang berbeda, contohnya keluarga, kawan-kawan terdekat, ya pasti kan di dalam kelas masing-masing teman juga punya geng-geng seperti masing-masing punya kesamaan, dan kemudian ada juga kelompok diskusi mencoba untuk berkomunikasi di sana dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita turun ke lapangan, ada banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang pada akhirnya di situ ketika kita bisa mengetahui kelompok yang seperti apa yang kita hadapi dalam masyarakat itu, kita bisa mengolah komunikasi kita sebaiknya seperti apa. Dan karakter komunikasi kelompok ini dalam merujuk pada small group communication, komunikasi kecil yang bersifat tatap muka, kemudian umpan balik dari seorang peserta dan komunikasi juga masih diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lain. Jadi penting untuk berada di satu tempat dan waktu yang sama. Ini sangat sangat mempengaruhi dalam keberhasilan komunikasi kelompok. Makanya kadang ketika ada tugas kelompok yang diberikan oleh dosen, ya mereka itu kayak menuntut itu untuk bisa duduk bareng, kemudian menyatukan visi, kemudian melaksanakan visi dengan mengacu pada visi yang sudah ditentukan oleh kelompok dan seperti itu. Dan itu pun juga sama halnya ketika kita berada pada satu kelompok masyarakat tertentu. Jadi kelompok-kelompok masyarakat ini sebaiknya kita harus identifikasi di awal ketika kita akan memberikan edukasi di masyarakat tersebut. Oke, secara ringkas, kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena melalui kelompok memungkinkan kita dapat berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan dengan anggota kelompok lainnya. Jadi pastikan bahwa ketika kita menyampaikan pada kelompok masyarakat itu adalah kelompok tersebut bisa berbagi, jangan sampai ada satu yang menjadi kendala untuk kelompok tersebut bisa membagikan informasi ataupun pengetahuan. Kemudian komunikasi publik merupakan komunikasi antar seseorang pembicara dengan sejumlah besar, sebagian besar, banyak orang di khalayak ramai, yang mungkin bahkan tidak ada yang kenal satu sama lainnya. Komunikasi ini sering disebut juga large group communication. Ya, ciri-cirinya ya contohnya seperti pidato, ceramah, kuliah umum. Seperti saya biasa kalau di depan kelas ya itu komunikasi publik. Kalau misalnya teman-teman melakukan demo, kemudian di depan semua orang, yang bahkan mungkin dari anggota-anggota lain yang di luar dari organisasi kalian sendiri itu kumpul di sana, kalian berpidato, yang Anda pun tidak kenal gitu. Nah, itu bisa dikatakan dengan komunikasi publik. Contohnya juga tablik akbar, disampaikan pendakwah ya. Nah, banyak contoh. Anda bisa mencoba untuk melihat. Karena yang akan Anda lakukan nanti pada saat turun ke lapangan bisa jadi itu komunikasi publik yang akan Anda maksimalkan. Penyuluhan itu salah satunya contoh yang kita biasa akan lakukan sebagai tenaga kesmas. Komunikasi ini biasanya berlangsung lebih formal, lebih sulit daripada komunikasi antar pribadi,
maupun komunikasi kelompok karena jumlahnya lebih besar, apalagi mereka nggak saling kenal. Daya tarik fisik pembicara ini juga menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan komunikasi publik ini. Jadi seorang komunikator dalam komunikasi publik ini harus betul-betul memperhatikan penampilan dia, bagaimana cara body language dia, ya, sinyal-sinyal yang diberikan kepada komunikan, ya. Ini akan menentukan keefektifan penyampaian pesan. Komunikasi organisasi, organizational communication terjadi dalam satu organisasi, bersifat formal juga, tapi bisa juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dari kelompok-kelompok. Nah, kalau organisasi itu lebih terstruktur biasanya, jadi lebih teratur daripada kelompok, karena ada strukturisasi, lebih terstruktur. Jadi ada ketua, kemudian ada calon bendahara, ada kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, bidang-bidang lain yang dikepalai juga di dalamnya, dan jelas kegiatannya apa. Kalau kelompok kadang mereka hanya sebatas koordinator saja tanpa surat keputusan ataupun legalitas tentang keanggotaan ataupun kepemimpinan di dalamnya. Komunikasi formal juga dituntut dalam komunikasi organisasi ini biasanya menurut struktur organisasi. Kemudian bagaimana hierarki dalam strukturisasi organisasi tersebut, komunikasi ke bawah, ke atas seperti apa. Ya, ini sangat ditentukan dalam keberhasilan komunikasi organisasi. Oke. Dan itu pun juga dapat kita manfaatkan ketika kita berbicara masalah bidang kesmas ya. Ketika kita masuk dalam suatu organisasi, ini akan sangat mudah sekali ketika kita bisa mengetahui alur dari hierarki struktur organisasi tersebut, sehingga lebih mudah dalam penyampaian pesan-pesan kesehatan. Komunikasi massa, last but not least ya, adalah komunikasi yang menggunakan media massa, mau cetak ataupun elektronik ya, mau yang berbiaya mahal ataupun yang bahkan gratis sekalipun, yang dikelola oleh suatu lembaga ataupun orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada jumlah besar orang yang terbesar di banyak tempat, anonim, heterogen. Nah, intinya bahwa kalau komunikasi massa ini disampaikan melalui mass media. Karena massa yang dimaksudkan di sini ini bukan hanya orang yang terlihat di depan mata kita, tapi di seluruh belahan dunia ini pun bisa mendapatkan pesan yang kita sampaikan. Sehingga kita membutuhkan media untuk menyampaikan pesan ini kepada massa. Ya. Jadi we need mass media. Kita butuh hal-hal yang bersifat menyampaikan pesan melalui media, jurnalisme, ya, berita-berita yang disampaikan dalam media cetak dan lain sebagainya. Di sini pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, khusus media elektronik. Ya. Ini pesan dari media elektronik dapat kembali disimak melalui video di YouTube. Banyak sekali pesan-pesan yang saat ini COVID-19 ya disampaikan tidak hanya melalui penyuluhan, buru-buru penyuluhan, kita disuruh distancing social distancing. Jadi hanya mass media yang memang cukup efektif dalam hal COVID-19 ini. Banyak sekali media massa yang sangat membantu dalam penyampaian pesan. Hanya saja memang untuk pada momen-momen yang memang sangat krusial ini, kita pun juga harus waspada terhadap berita-berita hoax, ya, sehingga yang nantinya akan dapat menyesatkan untuk kita semua. Jadi komunikasi massa ini juga harus aware terhadap sumber-sumber dari informasi yang sudah kita dapatkan atau yang akan didapatkan oleh komunikan. Ya.
Di sini banyak sekali tulisan yang menggunakan acuan dari peneliti Mulyana ya tahun 2007, tapi kurang lebih isinya konten dari yang disampaikan ini uh, masuk dalam apa yang dimaksudkan di dalam komunikasi, uh, jenis dari komunikasi. Jadi saya rasa itu dulu. Ini uh, ya, this is the last one. Saya rasa cukup singkat dan tidak terlalu berbelit. Anda bisa memberikan pengayaan dengan mencari contoh-contoh yang ada dalam praktek di lapangan. Kemudian untuk hari ini siapkan untuk uh, UTS yang bisa Anda lakukan pada jam 13.00. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.